Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reni Enda Puspitasari, NIM 19011027. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi membangun startup. Yang pertama-tama, orang yang berusaha namun belum mengetahui teorinya bagaikan orang yang sedang berjalan dalam kegelapan. Namun, walaupun gelap berkali-kali terjatuh membentur sesuatu, ia tetap bangun pada saat bangkit. Kembalilah nilai positifnya memancar kegagalan, kebangkrutan, dan masalah bukanlah sebuah alasan untuk berhenti berusaha dan menyerah. Jadi, tugas kita saat ini adalah untuk melawan keterbatasan, melawan ketidakpastian, melawan kemalasan dan keengganan, melawan ketidakberdayaan. Yang kelima, melawan gravitasi kemunduran, melawan gravitasi kematian. Jadi di sini ada hal yang harus diperhatikan dalam merintis bisnis usaha baru. Di sini ada 23. Yang pertama ada lihat keadaan pasar yang kompleks dan dinamis. Yang kedua harus dapat menjadi mesin penggerak bisnis. Yang ketiga lihat kebutuhan dan harapan konsumen. Yang keempat bangun tanggung jawab dan etika moral. Yang kelima inovasikan produksi pasar dan model bisnis. Dan selanjutnya masih banyak lagi. Ini juga ada hal yang dapat membuat bisnis gagal. Salah satunya kebiasaan menunda waktu, ketekukan dan ketakwaan yang kurang, kebiasaan yang boros, kebiasaan hati-hati yang berlebihan. Yang kelima, kepribadian yang bersifat negatif, perasaan takut disaingi orang lain, berlagak pintar, tidak memiliki perencanaan usaha, tidak memiliki pendidikan relevan, dan masih banyak lagi hal-hal yang dapat membuat bisnis gagal. Ini juga ada menjadi kiat entrepreneur sukses. Kiat menjadi entrepreneur sukses dengan cara pahami setiap tindakan yang akan dilakukan, ikhlas, terencana, terkonsep dengan langkah-langkah strategi gitu. Yang kedua, peluang sukses selalu ada, kerja keras, lurus, benar, cermat, serta hemat. Yang ketiga, mengetahui teknik pemasaran. Yang keempat, menanamkan motivasi sehingga bergerak secara dinamis serta kompak. Yang kelima, mengatur pos pengeluaran, tidak besar pasak daripada tidak. Yang keenam, kemampuan membaca pasar. Yang ketujuh, kemampuan menegosiasi atau tawar-menawar. Yang kedelapan, mengetahui kemampuan menentukan kapan dapat mengambil keuntungan atau tidak. Yang kesembilan, kemampuan untuk mengetahui dan menemukan sumber-sumber potensi. Yang kesepuluh, supel, ramah, sopan, menghargai dan menghormati dengan tidak mengurangi nilai harga diri. Yang selanjutnya ada kenapa alasan berwirausaha. Dalam berwirausaha, wirausahawan memiliki banyak alasan untuk memulai usaha, yakni ada 6. Necessity entrepreneur. Yang kedua, replikatif entrepreneur. Yang ketiga, inovatif. Yang keempat, keturunan. Yang kelima, sengaja terjun menjadi pengusaha karena passion, bakat, panggilan jiwa. Yang keenam, kerja sampingan. Ini juga ada jenis dan bentuk bidang usaha. Jadi di sini bisa dilihat jenis dan bentuk bidang usaha ada banyak. Ada bidang usaha pertanian, bidang usaha pertambangan, bidang usaha fabrikasi, bidang usaha kontribusi bangunan, bidang usaha perdagangan, dan masih banyak lagi. Untuk kegiatan wirausaha yang dikelola sendiri artinya perusahaan memiliki modal uang dan kemampuan untuk langsung terjun mengelola usahanya sendiri. Yang kedua, dikelola orang lain, atau sistem setor menyetor sejumlah uang dan pengelolaan usahanya diserahkan kepada pihak lain atau investasi. Kalian pasti bingung kan gimana cara mulai usaha. Nah, di sini juga dijelaskan cara mulai usaha, yaitu mendirikan usaha baru, mengambil alih bisnis keluarga. Yang ketiga, mulai bisnis yang telah ada. Yang keempat, kerjasama manajemen dengan sistem waralaba. Selanjutnya ada bentuk kepemilikan bisnis, yaitu ada perusahaan, firma, perseroan komanditer. Yang keempat, koperasi, perseroan terbatas, badan usaha milik negara atau BUMN. Jadi di sini ini bentuk kepemilikan bisnis. Dan memilih bentuk kepemilikan bisnis yaitu pendekatan berdasarkan pengalaman, keterampilan, kemampuan. Yang kedua, pendekatan berdasarkan ketentuan pasar, yaitu pendekatan yang menekankan pada pengamatan lingkungan mengenai kebutuhan pasar yang ditransfer menjadi peluang bisnis. Memilih bentuk perusahaan.
yaitu ada jenis usaha, ruang lingkup usaha, pihak yang terlibat dalam kegiatan usaha, besarnya risiko kepemilikan, batas pertanggungjawaban, besarnya investasi, cara pembagian keuntungan, jangka waktu berdirinya perusahaan, peraturan pemerintah, minat dan bakat, modal, waktu, laba, dan pengalaman. Operasi dalam membuat usaha. Ada jenis izin usaha. Izin usaha terdiri dari surat izin usaha perdagangan, surat izin usaha industri, izin domisili, izin mendirikan bangunan, dan yang kedua ada dokumen yang diperlukan oleh membuat suatu usaha yang terdiri dari tanda daftar perusahaan, nomor pokok wajib pajak atau NPWP, yang ketiga bukti diri. Terus selanjutnya ada proses pendirian badan usaha, yang ada mengadakan rapat umum pemegang saham, dibuatkan akte notaris, didaftarkan di pendidikan negeri, dibedakan dalam lembaran negara. Sekian yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.